mau bisnis ini, wah kira-kira ada peluang nih, udah mulai aja dulu. Gitu. Emang semua tuh emang harus dimulai, nanti ketika prosesnya nanti lo bakalan belajar. Hai Bekasinians, selamat datang di Nyokcast, tempat obrolan seru dengan narasumber yang tentunya menarik. Welcome to Nyokcast episode kelima. Bersama saya Putri Emima, dan sekarang kita sudah kedatangan tamu yang keren banget Bekasinian. Seorang pengusaha di bidang kuliner yaitu Agus Yahya Sukmana. Nah Bekasinian, kalian tahu nggak sih Sate Taichan Bengawan? Nah Kak Agus ini adalah salah satu owner dari Sate Taichan Bengawan yang berasal dari Bekasi juga loh. Nah, sebelumnya ia adalah mantan pegawai di salah satu kantor BUMD. Di balik itu, Kak Agus juga salah satu suami dari influencer yang mungkin kita udah kenal ya, namanya Kak Imel. Dan Kak Agus juga hobi sepedaan. Gak usah muluk-muluk, sekarang udah ada di sebelah aku nih, Kak Agus. Halo Kak. Halo Put. Gimana Put? Apa kabar? Oh baik, jadi saya yang ditanya ya Kak Agus. Deg-degan nih sama Kak Agus, soalnya Kak Agus ini aku sering banget lewat Galaxy ya. Jadi tahu nih kalau ada sate Bengawan. Lewat aja? Iya lewat. Oh, iya. Belum pesen. Nah Kak Agus, aku tahu dari Instagram Kak Agus tuh suka traveling dan sepedaan. Kalau sepedaan Kak Agus seringnya daerah mana nih Kak? Kalau sepedahan sih ya karena ini baru-baru pandemi aja sih Put. Mulainya biasanya sih nggak jauh-jauh, paling kalau yang rutin ya biasanya tuh di muter Sumarekon aja. Di dalam perumahan Sumarekon tuh kan jalanannya bagus, terus treknya juga enak juga, jadi biasanya ya seminggu bisa 3 kali lah sepedahan. Karena itu juga mulainya pas pandemi aja, karena nggak bisa traveling, jadi ya udahlah kita sepedaan aja gitu. Jadi Kak Agus lebih suka sepedaan. Padahal dulu kalau hobi ini sebenarnya apa nih? Kalau hobi sih dari dulu ya standarnya anak cowok ya, kita main bola biasanya. Sekarang sih main bola masih juga, cuman nggak sesering sebelum pandemi. Iya, jadi sama teman-teman juga agak dibatasin buat ngumpul-ngumpulnya. Paling main bola yang biasanya seminggu bisa 4-5 kali, sekarang paling sekali lah maksimal. Gitu. Jadi lebih banyak sepedaan. Nah, yeah. Kan aku juga sering lihat Kak Agus suka traveling. Yeah. Nah, travelingnya sekalian bawa sepeda juga atau gimana nih? Kadang-kadang waktu terakhir tuh karena udah punya sepeda, kebetulan juga sepedanya sepeda lipat ya, jadi gampang dibawanya. Ya kalau misalnya memungkinkan ya kadang bawa sepeda. Terus kalau misalnya nggak terlalu jauh juga kadang dibawa juga sepedanya gitu. Sambil jadi aja lihat sikon ya Kak ya? Iya. Benar. Nah Kak Agus, kan di sini Kak Agus kita tahu bahwasannya Kak Agus ini seorang pengusaha nih. Tapi Kak Agus dulunya adalah pegawai BUMD. Ya. Kenapa nih mau terjun bebas nih Kak? Terjun bebas. Ya sebenarnya sih emang dari awal tuh sekitar masuk kerja itu setelah lulus kuliah. Jadi pas banget lulus kuliah itu sekitar tahun 2011 lah. Itu kebetulan ditawarin sama salah satu BUMD di Bekasi, PDAM, PDAM Tirta Bagasasi. Jadi waktu itu gue masuk PDAM itu pakai lewat jalur atlet. Jadi satu tim nih, tim futsal gue dikontrak sama PDAM. Awalnya untuk bawa nama PDAM lah setiap turnamen apa segala macam. Terus lama-lama ditawarin buat kerja juga seperti karyawan biasa. Ya kita kan namanya ditawarin perusahaan yang udah dibilang besar kan. Iya. Ya udah oke aja. Udah dari situ ya aku kerja biasa sama teman-teman juga, main bola juga gitu. Itu sekitar udah 2011 sampai 2016 tuh. Di sana udah karyawan tetap juga. Udah karyawan tetap dan akhirnya memutuskan untuk resign itu ya karena waktu itu pas nyoba buat jualan Taichan ternyata wah bagus juga nih prospeknya kan. Terus juga kita bisa buka beberapa cabang di luar kota dan kayaknya setelah mikir-mikir ya udahlah, daripada
ada dua pilihan yang kebagi gitu, kita jadinya akhirnya milih salah satu aja lah yang mau difokusin gitu. Soalnya capek juga kalau dua-duanya diurusin. Berarti Kak Agus berani ambil resiko juga ya? Soalnya Iya. kan udah pegawai tetap juga nih di BUMN. Ya pertimbangannya sih nggak langsung. Jadi waktu buka Taichan kan 2016. Waktu itu gue resign tuh 2018. Jadi sekitar setelah 2 tahun jualan Taichan, ya baru bisa mutusin milih yang mana gitu. Mau tetap di PDAM sambil jualan atau jualan aja gitu kan. Ya gue sih ngeliat prospeknya yang lebih bagus sih. Kalau di kantor kan ya Gitu-gitu. kalau ya gitu-gitu aja. Terus juga kalau naik jabatan juga agak susah gitu kan. Ya udahlah, Bisnis aja. bisnis aja lah. Cuannya juga udah lebih. Iya, alhamdulillah sih kalau itu. Nah, Kak Agus, kalau misalnya tadi karena ya udah cuannya juga udah lebih banyak dan juga lebih apa ya, maksudnya lebih fleksibel juga ya Iya. Kak Agus. Tapi kenapa Kak Agus milihnya sate Taichan? Maksudnya kenapa nggak yang lain gitu? Sebenarnya sih waktu awal tuh awal buka Taichan itu kan kebetulan kan gue berdua tuh sama Gina, ada teman gue. Jadi dia punya resepnya. Oh, Dia punya resep Taichan. Terus juga resepnya enak juga. Dan kebetulan pada tahun itu Taichan lagi hits banget. Lagi booming banget deh. Udah gitu makanan yang kalau dibilang baru gitu variannya. Kan biasanya kalau sate kan sate ayam, sate kambing, terus bumbunya bumbu kacang, bumbu kecap, standar gitu. Nah ini sate tapi bumbunya sambal kan. Kalau yang ini Beda kita ya beda lah gitu ya. Ya udah dari situ gue juga tertarik juga. Wah seru juga nih. Nah kebetulan juga temen yang orang Bandung nawarin tempat. Ya udahlah, diskusi akhirnya sama Gina, ya udah beraniin aja buka. Itu juga niatnya awalnya ya istilahnya coba-cobalah, nggak yang sampai seserius itu gitu. Udah gitu kan gue juga masih kerja, jadi paling kalau ke Bandung ngecek tuh seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu. Nggak yang sampai ini banget. Jadi awal sih coba-coba aja, ngetes gitu. tadi baru aja mau nanyain sih, kan anak Bekasi ini ya kan, kenapa di Bandung gitu? Rupanya karena memang udah ada tempat ya, Ya, di Bandung. temen kebetulan orang Bandung nawarin tempat, dan juga kita tahu lah Bandung gimana kan. Iya, Maksudnya kalau bisa dibilang tuh Bandung tuh surga kuliner lah. bener. Kuliner apa aja di sana banyak. Terus juga emang dari kota mana aja, dari Jakarta, Bekasi, Bogor itu kebanyakan kan orang Pada ke Bandung. liburan ke Bandung. Terus juga banyak tempat wisata, dan juga di sana banyak kampus juga kan. Iya. Jadi orang-orang yang anak-anak kos, anak-anak muda tuh kan paling seneng kan kulineran gitu-gitu. Jadi pertimbangannya itu gitu. Tapi ini Mas Agus, kan pada saat bisnis ya kan, apalagi di sate kuliner gitu, kan banyak banget yang jualan sate Taichan iya. gitu. Kenapa kayak apa sih perbedaannya nih sate Taichan Mas Agus sama sate Taichan lainnya? Kalau perbedaan sih, kalau gue yang ngomong kan, gue kan yang punyanya, ya Iya. pasti gue bilang paling enak kan. Cuman dari awal buka sih gue udah yakin ini tuh resep tuh enak lah. Maksudnya ya dari review saudara, temen yang udah pernah coba, emang enak banget. Dan kebetulan gue emang belum pernah coba sate Taichan yang lain. Oh, Belum pernah sama sekali, baru nyoba pas yang si Gina itu bikin kan, wah enak nih. Ya udah akhirnya yakin. Dan kalau gue sih nggak mikirin, ya emang waktu pas buka itu kan emang banyak tuh yang jualan. iya. Pokoknya di Bandung itu di dekat tempat gue jualan itu sekitar ada 3 lah, dekat-dekat situ yang jual Taichan juga. Ada yang di gerobak, ada yang di ruko. Ya pokoknya waktu awal sih gue bilang udahlah kita jualan aja Gin. Kita sih pede nih sama resepnya nih enak. Udah tinggal gimana caranya orang bisa datang aja gitu. Ini udah pasti doyan lah gitu. Jadi nggak mikirin saingan banyak apa banyak. Kalau kebanyakan mikir gitu kan kita nggak mulai-mulai. Iya benar. Iya, akhirnya ya udahlah bismillah aja. Iya benar. Karena emang bisnis yang berhasil emang bisnis yang dimulai, bukan sinian. Betul, betul. Nah, itu tadi kenapa Abang memilih itu. Nah, kalau misalnya untuk awal mula bangun sate Taichan, kesulitan sendiri tuh apa sih? Karena kan
dari karyawan terus tiba-tiba Ya, ke bisnis ya kan, ada cara branding, ada bikin lain-lain. Nah itu apa nih kesulitannya? kesulitannya sih yang pertama karena kayaknya sih karena gue baru pertama kali bisnis ya, yang maksudnya bisnis yang emang sampai seniat nyewa tempat, terus punya karyawan yang lumayan banyak. Ya paling kesulitannya mau mulai gimana nih, mau Iya. gimana dulu nih kan. Hah. Ya akhirnya untungnya banyak ngobrol sama Gina, terus juga banyak ngobrol sama teman-teman yang udah pernah istilahnya yang lebih pengalaman lah. Akhirnya sharing ya, dikasih tahu tahapan-tahapannya. Cuma kesulitannya paling kalau jual makanan itu kan gimana caranya orang tuh bisa datang ke tempat kita gitu. Benar. Jadi seenak apapun makanan kita, kalau misalnya nggak ada orang yang tahu atau nggak ada orang yang nyobain ya Sama ya juga. gitu aja gitu, nggak bakalan laku. Ya mungkin gimana caranya kita brandingnya tadi kan. Nah kebetulan istri juga kan pada saat itu followersnya ya lumayan lah, dan teman-teman istri, teman-teman gue juga kan banyak yang istilahnya followersnya yang lumayan, jadi mereka bantu promosi gimana gitu. Terus juga ada beberapa kali ada ngendorse gitu kan ke food blogger waktu awal-awal. Ya mungkin kesulitannya sih itu aja. Oh gitu. Nah, Kak Agus, kalau misalnya kesulitannya itu, menurut Kak Agus sendiri nih, kan bisnis ini sebenarnya enak gitu kalau barengan sama istri joinan Ya. gitu. Kenapa milihnya sama temen malah? Padahal kan istri juga ada gitu, lebih enak Iya, iya. tektokannya. Ya emang kebetulan juga istri waktu itu dia lagi fokus buat bisnisnya dia kan, yang apa jual baju lah dia. Jadi dia pikir juga ribet juga kalau misalnya harus megang dua. Ya akhirnya jadi gua aja yang ngurus gitu. Udah kamu aja. Ya udah sama Gina sana gitu akhirnya. Ya paling walaupun nggak bisnis sama istri, cuman dia support banget. Jadi ya tetap ada ininya lah, walaupun nggak sama dia gitu. Bener, jadi lebih ke lagian juga kalau misalnya sama istri juga ada yang lain, maksudnya kerjaannya juga ya. Iya. Oke nih, Kak Agus, sekarang kan lagi pandemi nih, Ya. pasti aduh berasa banget ya, maksudnya para pengusaha-pengusaha mau dari yang UMKM yang kecil sampai yang besar itu ngerasain. Apa yang paling Kak Agus rasain? Iya, emang waktu awal tuh emang parah banget sih. Mungkin karena kita ya bukan gua doang kali ya yang baru ngerasain situasi seperti ini kan. Nggak boleh makan di tempat, sedangkan kita jualan makanan kan. Kalau jual makanan kan istilahnya kalau misal dibungkus kan agak kurang gimana gitu kan. Terus juga gue tahu kalau misalnya orang yang makan di sana itu kebanyakan ya sambil nongkrong, sambil ngobrol. Nah itu nggak bisa. Nah awal-awal sih emang berat banget. Terus juga waduh, omset juga sempat turun. Beberapa karyawan juga ada yang memilih resign mereka sendiri, mungkin karena mereka ketakutan resiko tertular atau seperti apa gitu kan. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, ya udah. Tapi itu hanya berlangsung sekitar 2 bulan pertama lah. 2 bulan pertama itu kita survive banget. Ya paling gue sebagai owner cuman bisa ya sabar, nenangin karyawan. Maksudnya ya udah, kalian tenang aja, yang penting kalian masih tetap digaji, udah kerja yang bener, jualan seperti biasa. Tapi kita untungnya ketolong sama penjualan online, Oh, iya. GrabFood, GoFood segala macam kan. Kita masih bisa jualan lewat situ gitu. Jadi masih ada inilah ya, masih ada yang dari GrabFood, Ya, Gojek gitu-gitu. Jadi agak terbantu lah ya. ya seenggaknya kita masih bisa jualan gitu. Nggak Iya, sama sekali harus tutup Tutup. total gitu, nggak bisa jualan. Karena banyak juga soalnya yang tutup. Iya, karena- mungkin kalau yang tutup tuh kan biasanya yang karena mall kan, mall-mall tutup tuh. Mungkin mereka banyak di situ karena kita tempat kita lokasinya di ruko dan masih bisa, dari pemerintah juga peraturan masih bisa memperbolehkan kita jualan, tapi dengan syarat hanya untuk take away dan tidak bisa makan di tempat. Ya udah, mau nggak mau kita ikutin aja gitu kan. Sebenarnya juga
eh, untuk menjaga karyawan gue juga sebenarnya gitu kan. Iya. Maksudnya biar nggak terlalu banyak kontak dengan orang di luar kan. Ya disyukurin aja sih, dijalanin aja selama masih bisa jualan, masih bisa menghasilkan lah istilahnya. Ya alhamdulillah makin kesini peraturan juga dari pemerintah makin lama makin istilahnya bisa memudahkan kita buat usaha gitu, ya udah gitu. Jadi walaupun pandemi kayak gini tetap berusaha, tetap semangat ya Mas Agus ya. Iya. Lebih ke kalau sekarang nih menurut Mas Agus, kalau misalnya contohnya online nggak ada, Mas Agus kira-kira bakalan tutup nih, atau ada nggak sih pemikiran kayak gitu pada saat pandemi ini terjadi? Ya, sempat mikir begitu sih. Waduh, ini kalau misalnya GoFood sama GrabFood nggak ada, ini gimana nih gitu kan. Cuman untungnya ada, tapi paling kita ngandelinnya di take away, jadi orang bisa datang langsung beli. Cuman kayaknya sih karena orang juga waktu awal-awal pandemi kan agak takut untuk keluar rumah kan. Ini mungkin ada GrabFood sama GoFood itu membantu banget buat mereka juga, terus juga buat driver online-nya juga kan, dia masih bisa mencari nafkah dari situ kan. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Saling bantu juga ya. Iya, betul. Jadi semua yang terdampak juga merasakan sebenarnya Bekasinians. Tapi kalau misalnya kita tetap usaha, kita tetap berdoa gitu ya sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan nih. Nah, Mas Agus, peran keluarga buat Mas Agus itu apa? Waduh, kalau peran keluarga sih ya luar biasa banget ya. Selain ngasih support, yang udah pasti tuh keluarga tuh pasti yang paling walaupun nggak terlalu kita rasakan doanya kan. Ya tiap hari doa dari ibu bapak, terus juga istri, iya adik, kakak, terus juga mertua kan, saudara-saudara. Ya kita di masa-masa pandemi ini ya saling doa, atau kalau bisa kita saling bantu apa yang bisa kita bantu gitu. Luar biasa lah kalau support keluarga sih. Ya mungkin kalau nggak ada support keluarga ya nggak bisa sampai sekarang sih gitu. Nah Mas Agus, peran keluarga kan ada ya, tapi pasti bisnis tetap jalan gitu ya kan, ada naik dan turun. Gimana nih Mas Agus nyikapin, mungkin untuk Bekasinians bisa juga jadinya belajar gitu ya, gimana caranya nyikapin bisnis yang naik turun? Ya sebelum kita mulai bisnis kan kita udah tahu lah namanya kita bisnis itu pasti ada resikonya, terus juga ada masanya kita laku, masanya kita nggak laku. Nah itu dari awal emang gue udah persiapkan gitu. Tapi tetap kita usaha, niatnya kita mau bisnis ini tuh mau apa gitu. Terus juga banyak cari-cari ilmu, sharing. Kalau gue sih biasanya kalau masalah bisnis ini sharing ke teman-teman yang emang udah emang lebih dulu bisnis dan udah mengalami lah istilahnya naik turunnya bisnisnya lah. Akhirnya kita sharing gimana caranya. Banyak sharing sih sebenarnya gitu. Harus dipastiin aja kalau misalnya kita bisnis ya ada resikonya gitu. Jadi harus kita siap sebelum dari awal gitu, harus siap. Padahal kan sebenarnya Mas, franchise itu bisa ngebantu juga kan di saat kita bantu, ibaratnya oh ya lagi pandemi ini gue lagi ngerasa banget nih beratnya, ya udah deh gue buka franchise aja. Kenapa Mas Agus nggak ngelakuin itu? Ya emang dari awal prinsip gue sama Gina nih sebisa mungkin kita nggak franchise, karena alasannya sih sederhana aja sih. Ya ini kan bisnis kita nih, kita rintis dari awal. Ya kita udah tahu lah susah senangnya gimana. Kalau kita cuman yang gue tahu nih, kalau franchise tuh kita kan mau nyari pemasukan lah, misalnya buat owner nih. Iya. Lebih banyak gitu kan, setiap franchise, misal satu franchise orang bayar sekian ratus juta, ntar untuk kita berapa untuk kita. Nah gue sama Gina sih mikirnya si Taichan Bengawan ini kan udah gue anggap kayak anak sendiri gitu. Jadi gue nggak tega, gue nggak rela kalau si Taichan Bengawan ini diurusin orang, gitu, dikasih ke orang, suruh dia yang ngurusin, dia yang jualan gitu, enggak. Gitu.
Makanya sampai sekarang prinsipnya selama gue sama Gina bisa ngurusin ini Taichan, ya udah gitu. Paling kita sistemnya nggak franchise sih. Di awal-awal waktu itu kita emang sistemnya ada investor juga gitu. Jadi nggak kita berdua aja yang ini, ada investor beberapa, cuman semenjak setahun ini kita udah nggak buka investor lagi. Jadi udah Taichan sendiri aja gitu. Nah, Mas Agus, mungkin ada beberapa Bekasinians yang pengen memulai bisnis, tapi takut. Apalagi di masa pandemi kayak gini banyak banget resikonya. Mungkin Mas Agus bisa kasih tips-tipsnya nih buat para Bekasinians, biar makin semangat lagi. Kalau untuk membuka bisnis baru berarti ya? Bener, baru memulai ya? Emang sesuatu yang baru mulai itu emang agak sulit sih. Cuman, kalau dari pengalaman gue sih ya, yang penting kalian udah tahu nih, mau buka bisnis apa dulu nih, produk yang mau kalian jual tuh apa dulu gitu, terus juga kualitasnya gimana nih produknya nih. Jadi sebelum mulai itu strategi ya harus dipastiin dulu nih produknya kira-kira ya oke lah, terus orang-orang bisa tertarik lah gitu, baru mulai. Jadi jangan apa ya, spekulasi lah gitu, udahlah kita bisa apa aja lah, yang ada nanti nggak sesuai harapan kita gitu ya. Istilahnya kita harus riset dulu lah sebelum mulai bisnis, tapi juga risetnya jangan terlalu banyak juga, jadi ntar kelamaan banyak riset jadi nggak jualan-jualan gitu. Iya, kelamaan mikir ya. Seenggaknya kira-kira ini ada peluang lah gitu. Misalnya gue mau bisnis ini, kira-kira ada peluang nih, udah mulai aja dulu gitu. Emang semua tuh emang harus dimulai, nanti ketika prosesnya nanti lu bakal belajar gitu. Nah, dalam prosesnya itu kalau bisa lu sharing ke temen atau cari ilmu. Kalau sekarang kan banyak banget kan ilmu-ilmu yang bisa kita dapat kan, tinggal browsing segala macam, kita nonton seminar di YouTube segala macam kan. Gampang lah sekarang mah ininya medianya gitu. Tinggal kitanya aja mau nggak gitu. Yang penting kalau misalnya udah mulai harus ya pokoknya ikhtiarnya, terus doanya juga dibarengin. Yang mudah-mudahan sih dengan ikhtiar dan doa itu biasanya lebih lancar lah gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya Mas ya. Yang namanya kita mau mau buka bisnis itu harus punya strateginya, tahu target marketnya, tahu juga apa yang nantinya passion kita atau bukan, ya nggak sih Mas? Karena kalau misalnya nanti nggak dilanjutin, ujung-ujungnya nggak cocok, ganti lagi percuma ya Mas ya. Nah mungkin Mas Agus ngerasain yang namanya pandemi kayak gini. Tapi kalau misalnya contohnya nih pandemi ini udah usai gitu, Mas Agus punya strategi lebih baru lagi nggak sih sebenarnya untuk Sate Taichan Bengawan ini? Ya pastinya sih ya, maksudnya di pandemi ini tuh kita belajar banget buat kita yang jualan itu. Ternyata ya jualan nggak cuman jualannya ke orang gitu aja gitu, kita harus ada strategi-strategi lain gitu. Apalagi sekarang kan zamannya media sosial tuh. Kalau yang gue lakuin kemarin pas pandemi tuh emang lebih dikencangin tuh media sosial ya. Jadi informasi-informasi mengenai Taichan Bengawan itu sering gue update. Jadi kondisi di sana, terus protokol-protokol yang protokol kesehatan yang kita terapin di sana tuh apa aja. Jadi konsumen juga nggak takut gitu mau datang ke sana mau beli gitu kan. Jadi mereka lebih tenang juga. Pokoknya manfaatin media sosial sih gitu kan. Sekarang kan orang hampir semuanya main media sosial, jadi informasi itu bisa masuk dari situ. Jadi kita manfaatin aja lewat situ. Benar-benar. Kita lebih harus apalagi milenial sekarang ini harusnya berpikirnya udah lebih kreatif ya, udah lebih ngerti gitu apa yang harus mereka lakuin sebenarnya. Oke nih Mas Agus, sekarang kita punya challenge. Waduh, challenge apa nih? Biar nggak tegang-tegang banget ya. Kita udah ngomongin bisnis, udah ngomongin gimana caranya usaha. Kita punya challenge. Challenge-nya ini adalah Have I Ever Quiz. Waduh. Jadi aku bakalan mention pertanyaannya, Mas Agus jawab cepet ya. Langsung jawab gitu ya? Iya, pernah atau kagak gitu. Enggak, pakai alasan apa gitu enggak ya? Pakai alasan, pakai deh.
Pakai. Oke. Pakai alasan, tapi alasannya juga cepet juga ya. Spontan lah ya. Spontan. Oke. Yang pertama nih Mas Agus. Pernah nggak ngigo tentang sate taichan? Waduh. Ngigo sate taichan? Iya. Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Pernah ngigo tentang apa nih? Oh, apa ya? Kalau ngigo kan kita nggak tahu ya. Oh iya. Maksudnya kalau ngigo kadang nggak, kalau misalnya lagi pas berdua sama siapa atau orang ngelihat kita ngigo baru kasih tahu. Biasa sih enggak sih kalau ngigo taichan, soalnya biasa kan kalau yang ngigo gitu kan ya nggak kesampean ya. Oh iya ya. Kalau gua kan kalau mau sate taichan ya Tinggal tinggal GoFood aja Oh gitu iya, kan. tinggal. Jadi nggak ke bawah sampai mimpi atau gitu, enggak gitu. Bener sih, Iya. kagak bakal ngigo Nggak juga bakal ya. ngigo sih. Nah, pernah nggak makan sate taichan sampai ketagihan? Sampai sekarang sih gua ketagihan. Oh, Iya. Soalnya kan tagline kita kan terbukti bikin ketagihan gitu. terbukti bikin? Iya, sate Ketagihan. taichan Bengawan itu tagline-nya terbukti bikin kamu ketagihan. Harus coba sih emang. Iya, kalau kata orang-orang sih yang udah pernah makan ya ketagihan. Oh, Cuma kalau karena gue yang punya ya bilang pasti ketagihan. oh iya. Sekalian ya. Iya. Nah, pernah nggak saat makan mau ambil HP malah salfok megang tusuk sate? Enggak. Oh enggak. Kalau terus sate, kalau minum pernah. Oh, Mau ngambil HP jadi ngambil, minum sama. untung kagak tumpah tuh ya Soalnya bang. kan kalau terus sate kan kecil ya. Jadi agak nggak terlalu nyaru, nggak kayak minum kan. Mulai ya keluar Bekasinya ya. Ya emang Bekasi sih. Oh iya. Nah, pernah nggak joget saking larisnya sate taichan Bengawan? Joget sih enggak Joget sih. TikTok gitu? Laris nggak laris kita joget sih. Oh asik. Iya, maksudnya ya jogetnya nggak yang TikTok gitu, enggak. Oh, enggak. Kebetulan gue nggak punya akun TikTok ya. Oh nggak punya. Enggak. Tapi istri kan punya pasti. Punya buat jualan sih dia. Oh. Iya. Cuman gue nggak pernah nyanyi-nyanyi di depan TikTok, joget-joget di depan TikTok. Enggak atau belum kayaknya. Oh enggak tuh Belum, belum. iya. Kayaknya sih bakal. Abis ini. Tapi di Instagram juga gue nggak pernah joget-joget sih. Oh nggak pernah joget ya? Paling nyanyi juga nggak ada suaranya. Oh. Buat kuis biasanya. Challenge dong, joget dong di Enggak, depan enggak Bekasinya. bisa. Oh enggak. Mending suruh push up deh daripada Oh, joget. oke deh. Pernah nggak makan sate yang udah dingin? Sate udah dingin, pernah. Rasanya? Kadang kan gue kalau misalnya makan di cabang mana nih, terus bungkus bawa pulang, atau misalnya lagi di mana bungkus bawa ke hotel gitu kan buat makan lagi, ya pasti udah dingin kan. Cuman kalau sate taichan Bengawan sih mau dingin mau panas Tetep. tetap enak sih. Oh iya. Menurut gue ya. Gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke promosi ya. Ya promosi lumayan, promosi sedikit lah. Promosi. Nah oke. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak makan sate taichan selain sate Bengawan? Belum pernah. Kenapa belum pernah? Kan harus ada riset. Oh iya, sate taichan ini rasanya begini, sate taichan ini rasanya gini. Kenapa nggak pernah? Kalau gue tuh orangnya tipenya setia, jadi Oh, setia. Berat Kalau gue udah sayang sama satu, gue nggak bakalan ke lain hati. Mbak Imel bisa dilihat ya suaminya. Tapi emang bener gue belum pernah nyobain sate taichan yang lain. Itu sebelum gue Sebelum buka usaha. bukannya nggak mau sih, cuman ya nggak tertarik aja gitu. Oh. Lagi pengen sate taichan ya ngapain sate taichan orang. Kalau buat riset sih nggak pernah riset taichan orang rasanya gimana atau gitu, nggak pernah. Cuman emang beberapa kali kalau gue tuh kadang suka ngeliat Instagram ya sate taichan lain lah, Instagramnya mereka nih menunya apa-apa aja gitu. Cuman gue nggak sampai nyobain sih. Paling yang nyobain tuh ya teman-teman aja. Teman-teman gue tuh pada nyobain, gue bisa nyobain yang ini nih, taichan yang ini nih. Gimana? Paling nanya gimana rasanya? Ya enakan Bengawan, ya udah. Ntar gue kasih satu porsi gitu. Ntar gue tambahin ya. Iya, ntar gue traktir gitu. Oh jadi lebih ke setia ya. Iya, setia. Jadi gitu Bekasinya. Pernah habis berapa tusuk sate taichan Bengawan? Waduh, berapa tusuk ya? Kalau gue sih nggak terlalu banyak sih. Ratusan enggak? Enggak sampai. Oh. Paling banyak tuh 20 lah. Oh 20 tusuk. Nggak yang nafsu pengen sekali makan banyak gitu, enggak. Soalnya kan ya makan sedikit aja, besok-besok kan masih bisa lagi. Kalau pengen tinggal pesen, tinggal order GoFood gitu kan.
Jadi nggak yang sampai nggak mubazir. banyak gitu, nggak pernah. Berarti- Gampang kenyang juga soalnya. Soalnya kan makan taichan satu porsi aja tuh ya, kalau sama lontong ya itu udah lumayan kenyang sih. Berarti sate taichan tuh ngenyangin guys. Kenyangin, murah lagi. Ngenyangin, ngangenin juga kan? Ngangenin sih kalau kata orang-orang. Oh ngangenin. Jadi kalian wajib juga nih ya ke sate taichan Bengawan. Mungkin kalau yang deket sini nih Bekasi, daerah Galaksi ya bang? Di Galaksi ada sama di Grand Wisata kalau di Bekasi ada 2 cabang juga. Galaksi sama Grand Wis. Nah boleh Iya. tuh Bekasinian cobain. Kalau misalnya ngangenin atau setia, mungkin bisa minta giveaway juga dari bang ini. Oke deh. Nah mungkin itu aja kali ini ya bang. Ya. Makasih banget hari Sama-sama. ini udah mau cerita-cerita tentang cara yang bisnis gimana, memulai bisnis di awal pandemi dan banyak lagi keseruannya. Thank you banget. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat oleh Bekasinian. Amin. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di Nyokes episode selanjutnya. Bye.